Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ria Apriana Putri dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepribadian penyuluh atau konselor menurut ayat-ayat Al-Quran. Sikap ataupun kepribadian dari penyuluh atau konselor ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 177 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Memerintahkan kepada manusia itu berusaha atas apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat harta, sehat, dan ridhonya atas ketaatan ataupun kepatuhannya kepada Allah, serta saling membantu dengan manusia lainnya dengan memberi sedekah ataupun infak tersebut. Di sini Allah juga melarang manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun yang melebihi lampauan ataupun batasan yang telah Allah berikan. Kemudian selanjutnya kepribadian penyuluh atau konselor itu juga dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya itu, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka itu akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia, Allah itu bersikap lemah lembut kepada mereka dan juga tidak berkata kasar atas kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka. Begitupun dengan konselor, apabila konselor atau penyuluh itu melakukan sikap yang kasar dan keras, maka klien atau konseli itu akan menjauhkan diri dari konselor atau penyuluh. Oleh karena itu, hendaklah konselor atau penyuluh itu melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh klien mereka, kemudian meminta ampun atas kesalahan yang diperbuatnya, dan mengajak klien itu untuk bermusyawarah untuk mengetahui pendapat-pendapat dari mereka. Kemudian apabila kita itu telah memiliki tekad untuk melakukan suatu langkah, maka hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu dan kemudian bertawakal kepada Allah, karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, dari penjelasan dua ayat ini, yaitu surah Al-Qasas ayat 177 dan Ali Imran ayat 159, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa sikap ataupun kepribadian yang dapat diambil oleh penyuluh atau konselor dalam melakukan proses konseling ataupun bimbingan. Yang pertama itu ada sikap lemah lembut. Jadi kita itu harus bersikap lemah lembut kepada klien. Jangan sampai klien kita itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Lebih dari itu, apabila klien tidak nyaman dengan kehadiran kita atau sikap ataupun perkataan, maka kita itu tidak akan bisa memahami permasalahan yang ada pada diri klien. Yang kedua itu memaafkan. Pada proses konseling tentunya akan ada perilaku dari klien yang akan membuat kita itu kesal. Nah, jadi kita itu sebagai konselor atau penyuluh harus memaafkan mereka. Yang ketiga itu memohonkan ampun kepada mereka. Nah, jadi ketika kita mengetahui kesalahan dari klien, kita itu memaafkannya. Setelah memaafkannya, kita itu meminta ampunkan diri mereka. Berarti kita itu harus memahami dan memaafkan atas kesalahan dari perbuatan klien kita. Yang keempat itu bermusyawarah. Nah, musyawarah ini adalah hal yang
bisa dikatakan sangat penting dalam proses konseling, karena dalam musyawarah ini kita dapat mengetahui pendapat-pendapat dari klien saat akan melakukan proses konseling. Nah, jadi dalam proses konseling itu sebelum melaksanakannya harus ditentukan terlebih dahulu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan lain-lain sebagainya, supaya proses konseling itu terencana dan terprogram agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima itu tekad ataupun azam. Nah, azam ini juga hal yang sangat penting. Harus ada kemauan dan tekad agar klien kita itu akan sembuh. Jadi ketika klien kita itu susah ataupun orangnya tertutup, kita sebagai penyuluh atau konselor harus tetap bertekad bahwa konseli atau klien yang kita tangani itu akan tetap sembuh. Jadi kita itu jangan mudah berputus asa. Walaupun klien kita itu orangnya tertutup ataupun susah diajak berbicara, maka kita harus tetap bertekad bahwa klien atau konseli itu tetap akan sembuh. Yang keenam itu ada tawakal. Nah, tawakal ini juga merupakan hal yang penting. Jadi konselor itu harus bertawakal atas apa usaha yang telah dia lakukan membantu kliennya agar sembuh. Karena dalam proses konseling itu semua terjadi atas izin Allah. Jadi apabila kita telah melakukan segala usaha, maka kita itu harus bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan yang telah kita lakukan itu kepada Allah, dan atas izin Allah maka klien kita itu pasti akan sembuh. Yang ketujuh itu ada disiplin. Nah, disiplin di sini maksudnya konselor ataupun penyuluh dan kliennya itu melakukan proses konseling itu secara kooperatif. Yang kedelapan, konselor dan konseli itu bekerja sama dalam proses konseling. Jadi dalam proses konseling itu mereka saling memahami permasalahan, menemukan solusi ataupun alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Di sini dalam proses kerjasama ini mereka dapat memanfaatkan media-media dalam proses konseling seperti menonton film ataupun membaca buku motivasi, kata-kata motivasi. Yang kesembilan, konselor dan konseli itu mengetahui posisi dan tugasnya masing-masing. Jadi konselor dan konseli itu mengetahui, menyadari peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ke-10, antara konselor dan konseli itu dapat menahan keegoisan. Jadi tidak memaksakan pendapat ataupun kehendak antara konselor dan konseli. Nah, maksudnya sini dapat dikatakan metode yang dilakukan itu juga harus sesuai dengan kondisi dari klien. Misalnya, klien kita itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini kan umumnya itu suka bermain. Nah, jadi sebelum melakukan proses konseling itu kita dapat mengajak anak tersebut bermain. Setelah mereka puas bermain, maka kita mengajaknya untuk proses konseling. Nah, hal ini atau metode ini dapat lebih memudahkan kita dalam melakukan proses konseling. Jadi disesuaikan metode dengan orang-orang yang akan kita hadapi itu seperti apa. Yang ke-11, konselor itu harus memiliki pola pikir yang positif dan perilaku yang adaptif. Jadi ketika kita itu bertemu klien, kita itu harus berpikir positif bahwa klien itu pasti akan sembuh bagaimanapun kondisinya. Jadi saat pertama bertemu dengan klien, kita tidak boleh langsung putus asa. Wah, dia tidak akan sembuh. Nah, tidak boleh. Jadi saat pertama bertemu dengan klien, kita itu harus terlebih dahulu berpikiran positif bahwa mereka pasti akan sembuh. Yang ke-12, konseling itu tidak merugikan atau memperburuk keadaan. Justru proses konseling itu harus dinamis dan membawa perubahan bagi klien. Baiklah, mungkin itu sifat-sifat ataupun kepribadian yang harus dimiliki oleh penyuluh ataupun konselor. Nah, di sini juga harus dipahami bahwa penyuluh atau konselor itu adalah pemimpin. Mereka itu adalah pemimpin dari proses konseling. Jadi, sebagai pemimpin dalam proses konseling, konselor itu menentukan bagaimana selanjutnya proses konseling itu akan dilaksanakan.
Meskipun begitu, konselor tidak diperbolehkan untuk langsung memberi alternatif pemecahan masalah dari kliennya, melainkan konselor itu hanya mengarahkan saja kliennya untuk memecahkan masalah yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi ketika bertemu klien, sudah mengetahui permasalahan klien, jadi konselor itu tidak boleh langsung menentukan, wah pemecahan masalah klien ini seperti ini. Jadi yang menentukan pemecahan masalah itu adalah kliennya sendiri. Nah, jadi dia sendiri ataupun kliennya sendiri yang akan menentukan pemecahan masalahnya, bukannya konselor yang langsung memberikan solusi dari masalah yang ada pada dirinya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kepribadian penyuluh atau konselor menurut ayat-ayat dari Al-Quran. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.